bertemu. Kenapa kalau ditanya buktinya apa Anda bertemu? Ya, saya tidak melihat. Memang saya tidak bisa menemuinya. Makanya pantas kalau seusai sholat kita itu tidak mendapatkan bekas apa-apa, karena ya sekedar ucapan dan gerakan, dan itu sudah bagus, cuman dampaknya tidak bisa kita rasakan. Keberhasilan sholat seseorang itu dimulai ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya, melakukan takbiratul ihram, dan dia mampu menghubungkan dirinya dengan apa yang dia sembah itu. Walaupun ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kalau seorang menghadap kepada yang lebih mulia, harapannya dia bisa bertemu. Pertanyaan mendasar, bertemukah kita dengan yang mulia yang kita hadapi itu ketika kita sedang mengangkat tangan melakukan takbiratul ihram? Rata-rata jawabannya saya tidak pernah bertemu. Kenapa kalau ditanya buktinya apa Anda bertemu? Ya, saya tidak melihat. Memang saya tidak bisa menemuinya. Makanya pantas kalau seusai sholat kita itu tidak mendapatkan bekas apa-apa, karena ya sekedar ucapan dan gerakan, dan itu sudah bagus, cuman dampaknya tidak bisa kita rasakan. Jadi akan lebih baik ketika kita mengangkat tangan, menghadapkan wajah, kemudian membawa seluruh hati dan perasaan kita menghadap Dia yang maha sempurna, dan kita seolah-olah merasa bertemu dengannya. Maka akan ada satu keseriusan, ketundukan, kemudian yang berbicara adalah hati. Mulailah dengan cara meminimalisir pekerjaan pikiran pada saat Anda melaksanakan sholat pada bagian awal ini. Seperti halnya kita berada pada langit pertama dalam jiwa kita. Langit pertama dalam jiwa kita harus kita isi dengan penuh rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakanlah kita merasa hanya berdua dengannya, dan kita adalah orang yang spesial yang diminta menghadap dan akan diajak bicara dengan Dia. Maka kita hanya berkata-kata yang paling penting dan paling bermanfaat bagi pembicaraan kita. Pembicaraan di langit pertama itu berisi tentang memuliakan dan menyebut keunggulan Dia. Tidak ada lain. Baru setelah kita diberi kesempatan untuk meminta, kita omong yang paling penting tentang permintaan kita. Dalam sesi pertama ini, kita hanya berbicara pada mihrab langit pertama jiwa kita pada saat kita sedang sholat. Saya batasi sampai di situ ya. Apa yang kita ucapkan, passwordnya adalah Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah benar-benar muncul dari dalam hati, dan getarannya benar-benar kita rasakan, dan kita dengarkan dari telinga kita. Ini adalah sefasih mungkin bahasa yang kita ucapkan. Dari kedua telapak tangan kita ini untuk fingerprint, ini ada sidik jari yang memuat tentang data-data kesolehan kita. Kita tempelkan pada
perangkat langit dunia, dan kita berada di mihrab yang hanya ada berdua antara Anda dan Tuhanmu. Ketika secara spesial Anda diminta menghadap, lalu Anda diberi kesempatan untuk berbicara, maka pembicaraan kita hanya tentang pujian terhadap yang kita hadapi. Juga tentang segala potensi yang kita punya yang akan kita persembahkan kepadanya. Contoh seperti apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah potensi yang kita punya secara maksimal kita persembahkan kepada Allah dengan segala cacat dan celahnya, karena Dia Maha tahu tentang kualitas kita.